Mall bisa tutup, pasar bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Milih yang mana? Saya ajak duduk, saya kenalkan nama saya tanya nama dia, saya tanya anakmu berapa. Nah, kamu sudah punya anak. Sepinter-pinternya kamu maling, tetap lebih pinter polisinya. Kamu akan ketangkap. Apa nggak malu anakmu? Kalau temannya tanya, bapakmu maling. Apa nggak malu istrimu? Pasti dia jadi mikir, sudah. Saya ajari mereka hidup benar, saya ajari mereka kerja yang baik. Ayo, saya beri modal mereka. Jadi misi itu nggak usah jauh-jauh, yang dekat dulu. Soalnya dengar tetangga sakit, seringkali orang kesini cuma bilang, kasihan. Ayo, betul tidak? Harusnya kita datang. Tapi kan dia bukan Kristen. Justru itu kesempatan. Saudara, saya mau sampaikan satu saja hal ini penting. Musuh misi, musuh Injil itu bukan setan. Kalau cuma setan, buat Bapa di surga terlalu kecil. Sebab setan sudah kalah sejak Yesus bangkit. Betul tidak? Musuh misi dan musuh Injil. Catat sebelum lupa. Sudah? Siapin pulpen, alat tulis. Musuh misi dan musuh Injil. Enggak nyeret, awas. Ayo, simpan di handphone saudara. Jangan kecewa kalau saya sebutin musuhnya aja. Ya, awas begitu. Saya lihat wajah saudara nanti. Catat anak muda, ayo catat, mana HP-mu, buka. Tulis, musuh misi dan musuh Injil itu bukan setan, bukan neraka. Siap? Loh, saya tanya, siap tidak? Siap tulis? Siap. Orang pelit, catat. Loh, catat, nggak boleh tidak, saya suruh catat. Jadi musuh misi dan musuh Injil itu orang pelit, bukan setan. Karena kalau kita pelit dengan waktu kita pelit dengan uang kita pelit dengan fasilitas kita, misi akan stop. Misi itu berhenti. Itu cara kita bermisi. Ada korban dalam hidup kita. Tolong jujur ya, para majikan Kristen. Siapa yang belum tanya kepada pembantu-pembantu tentang uang sekolah dan biaya sekolah anak-anak mereka? Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan coba berkata, urusan dia, pokoknya aku sudah gaji dia. Awas engkau pelit. Nah, ketemu pelit lagi, bukan? Itu musuh misi dan musuh Injil adalah orang pelit. Penting sekali kita menemukan kebenaran itu dalam hidup ini, saudara. Supaya kita tahu bagaimana misi itu. Ada korban. Kita nggak bisa diam saja buat sesuatu. Contohnya, kenapa kamu sampai sekolahkan Aprianto jadi dokter? Sekian puluh juta. Bukan untuk kami, bukan anak kandung. Karena kami punya hati untuk misi. Rio, kamu berdiri, Rio. Ini satu anak kami lagi dari Pulau Seram, di Masoi. Dia baru mulai kuliah minggu yang lalu. Silakan duduk. Kami kuliahkan dia untuk jadi fisioterapi. Fisioterapi ya, Rio. Apa? Lupa lagi papa ini ya. Radiologi untuk menjangkau desa-desa supaya orang sakit diselamatkan. Kami nyekolahkan orang terus. Sekolah yang kami bangun di Papua 80% sekolah gratis. Anak-anak yang berdiri berlima tadi itu ikut kami sejak TK. Kalian tahun berapa masuk TK? 90. Tahun berapa? Tahun berapa? 8. Wah, belum ada 93. Dino Biri baru mulai 95. Awas kamu lupa. Tahun berapa? Tahun berapa lulus? Saya tanya istri saya, tahun berapa mereka ini ya? Angkatan ke berapa? 9? 87? Oh, 97. Lebih jauh lagi, oke. Awas kamu lupa ya.
Jadi waktu kami ambil mereka masih TK. Jujur, siapa yang waktu masuk pakai koteka? Nggak usah malu. Siapa? Ada di antara kalian? Malu. Saudara, kami ajari mereka. Jadi menjangkau jiwa bermisi itu perlu pengorbanan, tidak boleh beri. Tanggal 14 Agustus kemarin, di wisuda anak kami yang ke-39, yang S2, saudara. Itu dari suku Mentawai, namanya Jasmari, Sabelau. Kami sudah, saya nggak bisa hadir. Kami nyekolahkan orang. Misi kami tidak mendirikan gereja. Kami memuridkan orang. Kami jurusan orang-orang itu. Kebagiannya, kepanggilannya untuk kembali masuk ke masyarakat. Yang baru lulus S2 yang ke-39 kemarin ini, dia ngambil bahasa Indonesia. Kenapa kami mengutamakan pendidikan? Maka tadi ketika mendengar dari Pak Daniel, dari Bu Listi, bahwa gereja saudara ada sekolah itu bagus. Karena Yesus Tuhan pelayanannya kepada pendidikan. Dan ternyata terbukti. Maka itu kemana saja kami pergi, kami dirikan sekolah. Itu jauh lebih bermanfaat buat masyarakat daripada dibangunkan gedung gereja. Menjangkau jiwanya jauh lebih gampang dengan sekolah, karena semua orang ingin sekolah. Di Jambi kami punya sekolah untuk suku-suku itu. Jadi hari ini saudara, kita melihat betapa Tuhan punya kerinduan yang besar untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini. Jadi jangan mikir soal gedung gereja, soal kebaktian, jangan. Mikir langsung kepada orangnya, kepada manusianya. Apa yang kita bisa jangkau dengan orang itu sesuai kebutuhannya yang ada. Supaya dengan itu kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup. Tanggal 26 Agustus kemarin, India khususnya, tapi seluruh dunia, memperingati 100 tahun lahirnya Mother Teresa. Tanggal 27-nya saya mengikuti berita. Di kuburan Mother Teresa, ribuan orang miskin datang. Karena mereka diselamatkan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Sore itulah bukti pelayanan yang luar biasa. Denny, kamu berdiri. Ini masih Buddha. Saya pertama kali ketemu dia tanggal 16 Mei yang lalu di Medan. Saya nggak pernah ngomong soal Tuhan. Saya akan duduk dan terima kasih. Saya nggak pernah ngomong soal agama, enggak. Saya hormati dia sebagai orang Buddha. Tapi berapa minggu terakhir ini, saya kagum. Di HP dia sudah punya ada Alkitab. Dia belum dibaptis sampai sekarang. Saya biarkan dia bertumbuh. Dan dia dimuridkan oleh beberapa saudara-saudaranya, anak-anak kami yang lain. Saya bawa dia ke Jakarta. Karena kami kuliahkan dia di Trisakti. Saya kaget, mahal sekali dia ngambil desain, interior desain. Maka itu kalau pelit, Injil gak akan sampai kemana-mana. Ingat ya, orang Kristen pelit, majelis pelit, pendeta pelit, masuk neraka. Walaupun gak berzina, gak membunuh, serius. Jangan kaget. Nggak membunuh, nggak berzina, masuk neraka. Saya akan akhiri dengan konsep itu supaya orang pelit bertobat hari ini. Oke, Matius 25. Mari tepuk tangan dulu buat orang pelit supaya bertobat. Oke. Seneng saya kalau orang pelit ditepuk tangan supaya risih dia. Nggak enak. Saya sudah meluluskan 3 doktor, saudara. S3. Sekarang yang masih kuliah S1 sekian banyak, yang S2 sekian, yang S3 2 orang masih kuliah. Dan saya nggak akan berhenti nyekolahkan orang demi Injil. Untuk saya akan buka sekolah terus tanpa berhenti. Karena sangat efektif memberkati bangsa ini dengan pendidikan. Matius 25.